Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwatillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam sampai kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Asy-Syams. Kita baca terlebih dahulu. Kemarin tekanan di ayat apa tadi? Panjenengan silakan lihat di Al-Quran surah Asy-Syams. Kita baca ayatnya dulu, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Wasyamsi, demi matahari, wadduhaha, dengan cahayanya di waktu duha pagi, wal qamari, dan rembulan idza talaha, tatkala itu mengilimi, wan nahari, dan siang idza jallaha, tatkala siang itu menampakkannya, wal laili, dan demi malam idza apabila yaghshaha, menutupinya, wasamai, dan langit, wa ma bannaha, dan apa saja pembinaannya, wal ardi, dan bumi, wa ma tahaha, dan penghantarannya, wa nafsi, dan jiwa, wa masawwaha, dengan apa saja penyempurnaannya, falhama, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa itu, fujuraha, yaitu kefasikan, wa taqwaha, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sungguh aflaha, berbahagia, beruntung, man, siapa saja, zakaha, yang mensucikan jiwanya, waqad khaba man dasyaha, dan sungguh telah merugi siapa saja yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada kalimat wasyama'i wa ma banaha, wasyama'i wa ma banaha, wasamai, dan langit, wa ma bannaha, dan pembinaannya, yahtamilu an takuna ma hahuna masdariyah. Panjenengan silakan bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Yahtamilu an takuna ma hahuna masdariyah. Wa ma, pada kalimat ayat itu, di situ kan ada kalimat ma, wasamai wa ma. Nah, ma-nya itu disebut dengan ma masdariyah. Ini istilah dalam bahasa Arab, sehingga memiliki makna. Kalau diartikan dengan mak masdariyah, maka wasama, dan langit serta pembangunannya. Jadi ini menunjukkan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu
Setiap yaitu sesuatu di atas kita biasanya pasti ada penyangganya. Bulannya sampai dalam langit orang rasakan. Ini kan masya Allah di dalam pembinaannya atau membangun. Nah maka pada kalimatnya itu adalah wasyama'i wa ma sekaligus di sini menunjukkan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama salafus saleh yang berkata, "Idza tanzuru ila sama" tatkala engkau melihat langit yang tinggi, alkalanya sampean sudah langit dulu mengarah. Lantas kemudian di langit itu terdapat bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak menghiasi bintang itu. Lantas hati Anda tidak menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan engkau tidak memiliki hati yang sempurna. Jadi naik dewek gampangnya gitu. Sampean metuni dalam langit akeh bintangnya. Ini kalau terhubung dengan Allah artinya sampean, berarti artinya sampean gimana tibu. Maksudnya seperti itu. Artinya kalau seandainya kemudian yang dikehendaki dalam kalimat itu sampai naik dalam langit maksudnya kontak waktu disuruh untuk membaca keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah kita tahu sing jenengane Al-Qur'an kudu sing tertulis di dalam ya buku tok, tapi ada Al-Qur'an yang sifatnya adalah kauniyah yang terlukis di alam semesta. Jadi tempat kita banyak bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya kan ada kalimat ya, siru fil ardi. Nah, sir berhubung bahasa Indonesia plus sir berhubung iya. Kan kalimatnya siru gambarnya kalau bahasa Arab siru sopo siro kabeh fil ardi ing dalam bumi. Nah sampai pun plus sir, tapi berhubung plus sir itu pecel tok udah. Maksudnya itu disuruh untuk memperhatikan yaitu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Kalau dalam penafsiran disuruh untuk membaca kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang bisa lupa melaut, mempantai atau mungkin kemana kita disuruh untuk membersih tok dalam makan YouTube itu. Disuruh untuk sekaligus itu membaca keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ada kalimat dari tulisnya apa? Syiru fil ardi. Karena yang kalimatnya berhubung bahasa Indonesia. Aslinya jadinya kalimatnya fasyiru apa? Ngomong Jawa, ngomong fasyiru kan angel. Jadinya bersyiru. Kalimatnya kan kayak bersyiru. Kalimatnya kan. Jadi seperti itu. Mulanya anak istilah dalam bahasa Indonesia. Indonesia terus dari Jawa, jadinya kalimatnya bersih. Bersih jadinya bahasa Arab. Bersih itu bahasa yang mana? Bersih. Dan berikutnya, wal bina'u wal lafmu. Yang dimaksud pembinaannya di situ adalah ketinggian dan kemuliaan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya sama seperti itu tadi. Sampai dalam langit berarti kita menemukan kemahatinggian keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Ini menunjukkan segala apa yang memang terlukis di alam semesta ini, menunjukkan segala kemahabesaran dan keagungan Allah. Sampai dengan pembayaran dunia ini menunjukkan segala lukisan semesta raya yang menunjukkan keagungan dan keindahan yang maha pencipta. Mulai dari pun akhir tafakur, tatkala kemudian kita melihat apa yang ada di atas kita itu langit dan apa yang di bawah kita yaitu bumi. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, wayang termilu yang takuna bermakna man. Nah, kadang-kadang mengandung makna man. Man kan artinya sopo-sopone wong. Nah kalau diartikan man, maka kalimatnya menjadi wasyama'u wa baniha. Kalimatnya itu. Dan langit dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang tinggi itu. Hampir sama. Cuma ada dalam pengistilahan bahasa Arab agak sedikit berbeda. Cuma kalau menurut hemat kami bisa diartikan mak masdaria sekaligus juga bisa diartikan mak dalam arti kalimat man.
Man menunjukkan dia Allah yang telah menciptakan. Kalau man masdariyah menunjukkan segala ketinggian dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dua-duanya sebetulnya. Sehingga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya adalah surat Ad-Dariyah ayat 47 dan ayat sampai ayat 48, nanti panjenengan lihat. Wassama'a bainaha bi'aidi, dan langit kami bangun dengan kekuasaan. Kalimatnya wassama'a bainaha bi'aidi, dan langit itu kami bangun, kami Allah di sini. Kami membangunnya langit itu dengan segala kekuasaan Allah. Wa inna lamusyi'un, dan sungguh kami lantas kemudian meluaskan langit itu. Sampai yang langit kan, masya Allah, sampai tetap dulu itu kalau beli langit komentarkan lampu. Karena saking luasnya langit itu. Dan kalau seandainya kemudian kita berpikir, jadi berpikir jauh. Allah di samping menciptakan langit, dunia, kemudian bumi yang kita pijak dan juga menciptakan manusia, kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita adalah seperti satu titik hitam. Sampean keneng juga pulpen titik namun kertas. Itu gambaran manusia yang ada di dalam kehidupan ini dibandingkan makhluk Allah yang lain. Coba panjenengan bayangkan, ada malaikat Jibril yang memiliki sayap 600. Satu sayap kalau dibentangkan ke wilayah sana, timur, maka tertutup semuanya. Ada sayapnya lagi kemudian dibentangkan ke sana, maka tertutup semuanya. Padahal jumlah sayapnya 600. Next sayap terus menutup bumi yang kita pijak. Lantas gedenya malaikat Jibril seberapa? Dia memiliki 600 sayap. Gedenya seberapa? Menungsa dibandingkan malaikat Jibril seberapa? Jibril coba. Ini baru malaikat Jibril yang memiliki sayap 600. Ada mereka yang memiliki sayap 1200. Contohnya diantaranya adalah malaikat Israfil dan Mikail. Dari itu sayap 1200. Kalau satu sayap kemudian satu sayap dimiliki oleh malaikat ini, Israfil, maka sayapnya itu lebih besar dari jumlah 600 sayap Jibril. Sesayapnya malaikat Mikail siji, ini lebih gede dari jumlah 600 sayapnya Jibril. Sing paling banyak sayapnya adalah malaikat Hamalatul Arsy. Ada dia memiliki sayap 2400. Satu sayapnya lebih besar dibandingkan 1200 malaikat Israfil. Dan jarak antara telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Dewek dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain, kita yang apa? Dewek jenisnya makhluk yang cilik, yang kecil, tapi memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, bersamaan dengan itu, ini gede, ini gembeleng, ini gede gembelengnya, ya pendidikan dari sehingga kemudian gemar melakukan dosa. Itu sebenarnya dia kan ibu. Jenisnya dipilih-pilih dengan makhluk Allah tinggi cilik. Padahal jumlah malaikat, masya Allah, dengan jumlahnya sangat banyak. Kita dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah makhluk yang kecil yang memiliki tugas yang cukup berat. Hidupnya di dunia hanya sampai kepada tetapi berakibat kehidupan yang selama-lamanya atau kemudian dia mendapat selama-lamanya. Sebenarnya sangat asli dari kulit tangan punya sedera, tapi kuahnya terdi sengsara selama kembali ke sini. Lantas kemudian buat sabdo dan disebutkan di Fasnaha. Kemudian bumi itu kami Allah menghampakannya. Malaikat menasing. Kami tidak akan membicarakan perbedaan bumi itu bulat atau datar. Cuma kalau dalam ayat ini kalimatnya faros. Faros berarti menghampa. Maka ini menjadi satu dalil bahwa bumi ini terhampa. Sekalipun nanti ada dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bumi itu bulat. Karena apa ya? Yaitu berbicara masalah perbedaan bumi itu bulat kepada datar. Tapi bukan masalah kita sebetulnya membicarakan bumi datar apa bumi bulat. Itu bukan masalah ya.
masalahnya dewek juga sih namanya suwi ngapa? Apa yang ada di dalam patung di dalam binatang? Gak penting sih jadi tidak penting. Yang pasti adalah tugas kita di permukaan bumi. Makanya Allah menciptakan manusia dan semua bangsa jin memiliki tugas untuk beribadah dan tauhid. Kan tugas kita kan itu. Malah kadang-kadang manusia sibuk ngurusi patung bumi datar atau bumi bulan. Nah ini salah satu dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa bumi itu adalah terhambat sekalipun ya nanti ada dalil juga yang menunjukkan bumi itu bulat. Dan kita bukan masuk dalam kategori pembicaraan bumi itu bulat apa datar, tidak penting. Yang penting bagaimana kita hidup di dalam dunia ini selama. Yang paling pokok itu saja. Allah kon padu bumi bulat atau bumi bulat. Itu seperti itu. Nah kalimatnya adalah kami Allah menghamparkan bumi itu wa ni'mal mahiduna, dan dialah Allah sebaik-baik zat yang menghamparkan. Sampean menghamparkan kakek pernah enggak tatkala lagi posisi lagi sholat id nang lapangan? Jenengan tatkala menghamparkan mungkin yang gambarannya hamparan seperti ini luas, kadang-kadang rapi, bisa ada seperti ini. Coba jenengan bayangkan bumi yang kita pijak dengan segala penghamparannya, apa yang ada di atasnya lantas manusia bisa hidup di atasnya. Kalau Allah bukan zat yang sebaik-baik menghamparkan, kita susah hidup. Kita ngel ngalan dunia. Wah, yang lain bukan yang apa menungsa. Kita menunggu dekat menjemput. Kalau Allah tidak bagus di dalam menghamparkan bumi, makanya kalimatnya di sini adalah Allah sebaik-baik zat yang menghamparkan bumi itu, sehingga manusia yang ada di atasnya bisa hidup dengan layaknya sebagaimana mereka hidup di dunia ini. Sehingga mereka bisa normal laku yang sampai pernah kena lindu, sampai pernah ngerti lindu. Dengan eksekusi anak gempa bumi dengan skala yang besar, wah sampai laku saja. Kayaknya ya sudah. Kita hidup di permukaan dunia ini jalan biasa. Jalan kemudian ada guncangan yang besar. Ini menunjukkan Allah sebaik-baik kemudian menghantarkan bumi. Masya Allah. Sehingga kokoh manusia bisa hidup di atasnya. Padahal kalau seandainya itu perhatikan bumi yang kita pijak ini sebagian besar adalah lautan. Kan seperti itu. Jangan silakan cek itu. Tapi kemudian laut itu seolah-olah tidak sampai kepada kita. Ini jenenge sebaik-baik tempat untuk menghampar. Nah Allah mesti takdir seperti itu, Masya Allah. Sampai kalau melihat air laut, Masya Allah lagi ada air pertemuan dua air yang bawahnya kemudian asin, yang atasnya tawar atau sebaliknya. Ini menunjukkan kemahabesaran Allah. Jadi dewek dalam bumi tok baik. Ini mencukupi untuk bertauhid mengagungkan Allah, wis ora bakal dalam sini karena wis Masya Allah. Nyulit alam dunia Masya Allah. Wis seperti itu. Dan berikutnya Wahakala surat ini adalah surat Ad-Dariyat ayat 47 sampai 48. Ayat ini semisal sebagaimana pada kalimat wal ardi wa ma tahaha. Mulanya nang ayat Asy-Syams kalimatnya kan wasyama wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dengan apa saja penghambaannya yang sempurna. Mulanya kalimatnya serupa dengan kalimat di dalam surat Ad-Dariyat, yaitu ayat 47 sampai 48. Sebagaimana disebutkan oleh Mujahid, Al-Awfi, Ibnu Abbas, bahwasanya mereka juga menyebutkan yang namanya kemudian kalimat yaitu wal ardi wa ma tahaha, maksudnya adalah penghamparan. Allah menghamparkan semuanya itu dengan segala penghamparan yang paling baik, sehingga manusia yang ada di atasnya bisa hidup layaknya sebagai manusia. Itu seperti itu. Dan bawahnya wa nafsi wa masawwaha, sekarang nafsi wa nafsi, dan nafsu atau jiwa. Nafsu kadang-kadang dia memiliki makna yang banyak. Satu bisa diartikan nafas, nafasnya bahasa Arab ya, nafas bahasa Arab. Nanti bisa diartikan nafas juga diartikan jiwa ya,
Contohnya kullu nafsin dha'iqatul maut, berarti artinya apa? Setiap jiwa pasti akan merasakan. Ya, bisa diartikan juga setiap sesuatu yang bernafas pasti merasakan mati. Mulai kalimatnya wan nafsi, berarti nek Allah menyebut nafsi untuk makhluk sing duwe ambekan. Duwe nafas, sampai sing kemudian ambekan, oh nafas. Seperti itu maksudnya. Nah, ini juga diartikan sering nafsu. Kadang-kadang diartikan nafsu. Makanya kemudian jiwa manusia dalam sudut pandangan Quran, Al-Quran menyebut tiga jenis jiwa. Yang sampai dalam Al-Quran, maka ada 3 jenis jiwa yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Kalimatnya nang Al-Quran jenengane nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah yaitu jiwa manusia yang cenderung untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa menyembah kepada Allah. Jenenge nafsul mutmainnah. Mulanya anak-anak ayat Al-Quran, tepatnya adalah surat Fajr, surat Al-Fajr. Ayatnya kalau tidak salah ayat 27 sampai 28. Kalimatnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, kita dengan terjemahan seperti itu. Berarti siji Allah menyebutkan jiwa, satu jiwa mutmainnah. Kata Allah di dalam ayat tersebut, irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho. Irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisi dasare ahli surga. Mulai kan demoran apa? Masuklah ke surga wahai hambaku. Kalimatnya ini jiwa kisi berkusur. Nah, derek harus memposisikan jiwa yang seperti itu. Mengesuk tatkala udah mau pulang menuju kepada Allah, kalimatnya irji'i illa rabbika mardi. Ini seperti itu kalimatnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ini kebacakan kita. Anak ayat Al-Quran tepatnya adalah surat, kalau tidak salah ya, surat Al-Qiyamah. Ayatnya yang kedua, surat Al-Qiyamah ayatnya yang kedua. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafsul lawwamah. Kalimatnya mau si pertama nafsul mutmainnah. Yang kedua nafsul lawwamah. Lawwamah diambil dari kalimat bahasa Arab lama yalumu laim, artinya mencela. Maksud nafsu lawwamah adalah nafsu yang sering mencela dirinya sendiri. Menurut istilah adalah nafsu nek lagi gawe dosa nyala dewek, astagfirullah ya Allah, tapi ngesuk dipilih mah tapi jenengane nafsu lawwamah. Bisa contoh bisa ngesuk gawe dosa, astagfirullah ya Allah, bisa seperti itu. Atau dia menyesal, astagfirullah ya Allah, sholat astagfirullah. Mending tapi yang seperti ini kalau seandainya masih mencela diri daripada sing los. Engko nek los ki wis meningkat nafsu deh. Nggak maksudnya. Meningkat. Nek esi itu mending bulannya sampai suatu saat kemudian berbuat dosa, esi ada istighfar lebih baik daripada sing los. Daripada sing los. Nek esi ana istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Bulan ini kan ayat Al-Quran ya. Siapa saja yang meminta ampun kepada Allah dalam waktu yang dekat. Yang aneh, orang yang kemudian memiliki nafsu lawwamah kayak gitu. Dia kadang-kadang tatkala kemudian berbuat dosa meminta ampun kepada Allah. Selang berapa kemudian bulan atau minggu atau hari, dia pun mengulangi dosa yang berbeda. Lantas kemudian dia kembali mencela dirinya. Dia jenengane nafsu lawwamah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsi lawwamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aku bersumpah demi jiwa
yang senantiasa mencela diri. Nah, Allah sumpah, maksudnya gue sumpah udah dalam. Maksudnya kita disuruh untuk banyak bertobat kepada Allah. Nek dari kan sih nek sing mau dulu ya. Tapi kalau dalam hadis, kalau dalam ayat Al-Quran tadi sing mlebu surga sing mau Iljini kasih masuk surga tanpa bisa langsung masuk ke dalam surga dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nafsu lawamah ya kayak gini, banyak berbuat dosa, banyak mencela. Sekalipun ada hadis yang saya kira Masya Allah, hadis yang paling didengar yang sampean dan oleh kita semuanya. Kata di dalam hadis qudsi itu Allah itu berfirman, adana abdi dan hambaku berbuat dosa. Jadi Allah hadis qudsi itu hambaku gawe berbuatan dosa. Fa'innahu, dan sesungguhnya dia hambaku itu ya Allah mengetahui dia memiliki Tuhan sebagai Robnya. Lantas kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gampangannya kayak seolah-olah menjelaskan kalimat nafsu lawamah tadi. Anak wong gawe dosa, gawe yakin dari Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Gawe terus maju. Astagfirullah. Allah pun mengampuninya. Lalu kemudian selang berapa lama, setelah 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan hitungan hari, dia mengulangi dosa yang lain. Terus dia ingin jadi ampun terus. Lantas kemudian oleh Allah diampuni. Lantas sampai berulang-ulang kali. Nek nang hadis itu sampai 3 kali penyebutan hadisnya. Nah Allah diampuni. Sing terakhir Allah berfirman kepada hamba itu, ya abdi, i'mal masyita. Wahai hambaku, silakan kau bebas beramal apa saja. Aku akan tetap mengampuni dirimu. Masya Allah ya. Semua sampai dan bapak aku tetap mengampuni sampai selama tidak sirik. Sehingga penjelasan dalam hadis itu, kalau seandainya ada orang berdosa sampai 1000 kali diulang-ulang, lalu sudah meminta ampun oleh Allah, Allah akan mengampuni. Masya Allah. Kejenengannya maha besar dan maha rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini cocok banget buat dia. Iya, cocok saya. Masya Allah, aku disenang aja di situ. Masya Allah. Iya, Masya Allah, tetap ya masalahnya. Soalnya ya dengan bersama itu kita kan orang yang banyak dosanya. Pakai dosanya, ini nggak tahu surga. Seperti itu. Dan berikutnya itu nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kedua, jangan nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu amaru bisu. Nafsu amaru ke perintah. Jiwa sing senantiasa perintah, bisu dengan su kejelekan. Di nafsu manusia yang lebih cenderung, lebih dominan, perintah mengelak terus. Kita nafsu amaru bisu. Maka level yang seperti ini, kalau dalam penjelasan kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menjelaskan, tatkala hamba pada posisi yang memiliki nafsu seperti ini lebih dominan, maka tatkala berbuat dosa sudah tidak lagi istighfar. Siapa istighfar? Jadi kalau dosa biasa. Dan tatkala berbuat kebaikan dia sangat terpaksa dan merasa berat. Yang mau bisu bahasa kalau dosa terus angel minta ampun. Jadi lo snack gue amal sing api malah apa? Mulanya orang pengen ditengeri apakah dia posisinya memiliki amal bis, apakah memiliki lawamah, apakah memiliki mutmainah. Nek dari kongkong sing apik malah angel mengelek, wah kepenak banget kalau mau dikongkon. Jadi tahu. Sementara dengan itu dari orang merasa berdosa. Antum sini akan lihat orang yang setiap harinya meninggalkan sholat, coba bayangkan. Kaum muslimin ada yang meninggalkan sholat sampai 1 tahun, 2 tahun. Bukankah meninggalkan sholat itu dosa? Bukankah tatkala jiwa tatkala berbuat dosa, kalau selama kemudian dia lama dia akan mencela, astagfirullah ya Allah aku udah sholat bisa. Tapi kalau sudah los, ya bisa. Dia paling hanya menunggu hari yang lain, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan
Allah. Biasanya kalau dalam kitab Ibnu Qayyim, orang seperti itu nanti akan dicoba oleh Allah untuk mengembalikan dirinya menuju jalan yang benar melalui musibah yang besar. Dari musibah gede, sakit, usahanya bangkrut, atau yang lain-lain. Biasanya orang nembek kok mau ke dalam ini. Antum bisa melihat kehidupan di masyarakat kita, mau atau ibadah sama sekali, berbuat dosa setiap hari. Dia pun tidak merasa dirinya itu berdosa sehingga dalam mengucapkan istighfar. Suatu saat ditimpa, usahanya bangkrut, rumahnya dijual, keluarganya hancur. Dia pun menderita sakit. Gak mengapa orang gitu saja. Kalau tidak, dia biasanya sampai, ya Allah, astagfirullah, aku mengapa begini ya Pak? Kan seperti itu. Tapi tak kala nanti Allah kembalikan lagi seluruh kenikmatan yang dulu pernah dirasakan, dia pun kadang-kadang akan kembali ke jalan yang kita. Namun begitu semua dulu. Akhirnya gak sih modelnya kayak wah, kayaknya anak-anak musuh pada dulu ya. Kalau bisa. Nah, balik sini. Berarti nafsu ada 3. Cuma kalau dalam kitab yang lain, ini kitab yang lain itu banyak menyebutkan nafsu, diantaranya ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 7. Tambah dari 3 itu tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Next nomor terus si mau amal bisu, sing disebutkan Al-Quran, tepatnya surat Al-Quran yang menyebutkan nomor 3 tadi itu surat Yusuf. Saya tidak hafal ayatnya. Ya, ayat berapa? Ya, itu Ustaz Resi tahu. 52 ya. Di surat Yusuf. Kalimatnya perkataan Yusuf, aku tidak bisa membebaskan nafsuku karena sungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan yaitu kepada perbuatan yang jelek, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa? Kalimat la amaratum bisyu'i. Mulanya Al-Qur'an nafsu disebutkan 3. 1 mutmainah, yang kedua lawwamah, yang ketiga amaru bis. Cuma kalau dalam kitab itu ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 6. Kalau seandainya menyebutkan 5, anak nafsu kamilah dan nafsu yang sempurna. Ada yang menyebutkan nafsu raudiyah, nafsu yang diridhoi, hampir sama kalimatnya. Cuma kalau dalam tok Al-Quran disebutkan 3. Artinya kalau seandainya kita tafsir dengan yang seperti itu, wa nafsi, dan demi nafsu yang 3 yang disebutkan di dalam Al-Quran, nafsu mutmainah, nafsu lawwamah, nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, materi, wa sawwaha, dan segala kesempurnaan jiwa itu, dan demi jiwa, dan jiwa dengan segala kesempurnaan jiwa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah. Maka kemudian di sini ditafsir kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, khalaqaha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa yaitu dengan sawiyatan mustaqimatan, yaitu dengan sempurna, lurus di atas fitrah yang tegak. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir maksud dari kalimat wa nafsi wa sawwaha, demi jiwa dengan segala kesempurnaannya atau penyempurnaannya. Maksudnya adalah Allah menciptakan jiwa itu lurus, tegak, di antaranya di atas fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewek asli ini janjane diciptakan Allah, kita tegak lurus menuju kepada Allah, bersih dari segala kesyirikan. Dene ana dosane, terus akeh yang lain-lain kudu salah Allah. Allah bisa menciptakan sempurna. Maksudnya seperti itu. Makanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulannya anak ayat Al-Qur'an disebutkan yaitu dalam surat Ar-Rum. Surat Rum surat berapa? 30. Ayatnya ayat 30 juga. Surat 30 ayat 30. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu menuju kepada agama hanif. Kalau panjenengan dulu
nek pernah kelingan atau masih ingat di kajian bab Fathul Majid dulu karena bab terkait masalah yaitu keutamaan tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Di bab itu disinggung terkait masalah julukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dijuluki siji, dan dijuluki Hanif. Kenapa beliau dijuluki Hanif? Karena istilah Hanif adalah orang yang lurus, tegak menuju Allah, bersih dari segala kesyirikan. Sementara Nabi Ibrahim adalah mengdewekan. Jadi biar Ibrahim mengdewekan itu orang ancane dia Hanif. Mulai dari Allah langsung dijuluki Hanif. Mulai dari kadang-kadang mau jenenganmu siapa mas dengan mas Hanif. Mulai dari terus juga dengan awang jenengan Hanif menunya Jenny. Wah, ya sih ya. Mau jenengan Hanif menu kayak gitu. Dulu sih. Nek gue itu Hanif. Wah, ini anak Hanif, nek betul Hanif. Ada yang lulus. Di antaranya kalau Nabi Ibrahim dijuluki juga Konita. Konita biar jenengan kelingan. Kadang-kadang jenengan mau juga sampai mbak jenengan mbak Konita. Konita adalah wong sing ngedekna sholat dalam waktu yang lama. Kita jenengan Konita. Bulannya ada wong itu jenengan Konita. Kalau sholat, kalau sesuai yang dijenengannya. Karena tujuannya orang tuanya memberi nama Konita. Kita juga kemungkinan anu menu-menu itu ketone api. Mungkin boleh jadi seperti itu. Aku memang tahu tujuannya dan maksudnya supaya diberi nama anaknya seperti itu, mainnya sudah diahli sholat sing sholat tidak. Jadi jenengan aja ngarap-ngarap dijuluki konit nek sholatnya kemudian kulhu abian tidak apa yang akan kausan. Bulannya Rasulullah ngetuk dari risalah Nabi Ibrahim dalam permasalahan sholat bengi suwe nganti sikile bengkak. Kita jenengannya konita. Medek dulu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, makanya kembali di sini. Makanya di sini kemudian hadapkanlah yaitu wajahmu menuju agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang bersih dari segala kesyirikan kepada Allah. Itu jenengannya yang hanif. Lantas kemudian fitrah Allah itu adalah fitrah Allah, fitrah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, maka tidak akan berubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ini hukum fikih. Sampai satu saat dua anak meninggal sebelum balik, maka dihukumi dia meninggal di atas agama yang lurus atau agama itu. Itu sangat bersyukur di kasus. Nasi itu priwe. Nek seandainya gue deweke anaknya orang bukan muslim tapi meninggal sebelum balik, gue dihukumi apa? Nah ini ada hukumi. Satu, kita kumpulkan dalilnya, dalil ini. Berarti kalau dalil ini setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Nah hadis Rasulullah ada kullu mauludin, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah juga. Tapi anak mening. Di antaranya yang menjadikan Yahudi ataupun Nasrani adalah orang mulai ulama nek anak yang mau kafir berbeda pendapat. Satu mengatakan tetap di atas fitrah, yang kedua berpendapat dia sesuai dengan agama orang tuanya. Seperti itu. Wallah dan bisa terkait masalah perbedaan dalam segi pandang ulama di dalam memandang masalah ini. Tapi nek sampai satu saat kemudian mendapatkan anak seorang muslim mati sebelum balik, maka dia mati di atas fitrah. Karena setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, dan secara hukum atau mukallaf berarti wong sing dibebani syariat. Wong semenjak dibebani syariat tatkala dia pada posisi balik, dia dibebani syariat. Sebelum itu maka tidak dibebani syariat. Kalau dalam fikih kan seperti itu. Wong sing dibebani syariat kan diantaranya satu mukallaf, artinya mukallaf dia merdeka. Dan yang kedua sekaligus mukallaf, merdeka, sekaligus juga dia balik. Sekaligus juga kemudian dia
sehat, tidak gila. Itu kalimatnya. Nah, siki kemudian anak studi, ya observasi lah anak-anak masyarakat dewe. Wong sing bebas, orang bebas tidak melakukan menjalankan sehat di antaranya kan siji wong mukalah merdeka. Yang kedua wong balik, sing kedua wong waras. Artinya orang siki anak wong waras. Tapi terus dia bebas orang melakoni ibadah. Ki waras apa majnun? Terus jenengan. Terus dia masih waras. Itu seperti itu. Tapi ini kan itu. Berarti dia memposisikan sebagai orang gila. Oh, kayak berarti anu lagi orang waras. Tanya benar waras. Bulan ini pokoknya menyebutkan sing jenengannya wong dianggap baru lahir. Dia ngomong itu loh ya. Orang tatkala dianggap baru lahir, di antaranya adalah semenjak dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini Ibnu Qayyim wong dianggap lahir penting nang dunia kini semenjak perhitungannya nek dheweke tobat kepada Allah. Nek siki tobat berarti mudah dia apa? Itu maksudnya seperti itu. Beli sih. Lalu berikutnya Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, terus bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tadi setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya di sini adalah beragama lurus, tegak tauhid, tidak menyebutkan Allah, di atas cenderung kepada tauhid, mengenal Allah, istilahnya fitrah. Wa abawahu, maka bapaknya bocah cilik mau yang lahir itu, maka dialah yang nanti akan menjadikan dia Yahudi. Apakah yang dalam detekna Yahudi, kemudian juga Nasrani atau Majusi. Jadi peran orang tua ini cukup penting di dalam menentukan nasib di kehidupan kemudian hari masa depan Mungkin sampai bisa merumahkan dengan rumah-rumah istana Anda, tapi Anda tidak akan bisa merumahkan itu masa depan mereka sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Karena sungguhnya mereka itu adalah orang yang terlahir dalam keadaan fitrah dan jenengan disuruh untuk menjaga supaya di masa depan dia juga dalam keadaan fitrah. Jangan sampai kemudian wis gede malah terus jadi orang fitrah. Bocah sikit kan itu si cilik usia SD nang TPQ rajin. Kelas 6 esih ngaji Al-Quran wis katam ping-pindho. Begitu pindah SMP wis mandan nebo. Begitu wis ke SMP kelas 3 diperintah ngaji, pakai doang ngaji. Jadi pinter. Semau. Inilah peran orang tua cukup penting dalam terkait masalah ini. Ini mulai dari nang fikih Islam sampai anak usia 7 tahun dulu sholat disuruh untuk memukul. Ini memukulnya awali bagian wajah, awali memukul bagian-bagian yang menyakitkan, disuruh memukul bagian-bagian yang kira-kira tidak menyakitkan. Tujuannya apa? Mendelek ke usia 7 tahun wis sholat, ngesuk nih wis balik, wis terbiasa sholat. Soalnya ngesuk nuntut, aja ngasih dewek kang di anak, jebulnya ngesuk ayat, dewek dituntut nang anaknya kenapa aku atau ngajari ya Allah. Iya dia kayak sudah ngaji, sergap banget ngaji, tapi minum di jurnal kalau ngomong nih begitu. Urusan menasihati dan membenarkan anak itu adalah kewajiban orang tua. Masalah hidayah adalah milik Allah. Tapi kewajiban ngomong nih sing jenengane bocah nek diomongi wong tua siki mungkin belum lakon, tapi di kemudian hari mungkin dia akan nyantai. Siki tatkala usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun mungkin dulu. Begitu dia sudah menginjak usia 23 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dia kayak lihat, Masya Allah dia sering bermain apa kayak digebuki kalau sholat, ternyata memang sholat Masya Allah berubah. Nah, yang seperti ini sing jenengane amal jari dia. Wong tua ngomongin menganak, terus anak dilakoni. Bayangkan dua anak sepupu terus sadar tapi itu, wah sampai anaknya. Kan iya, jenengane anak mulai janjiane ki amal jariah wong tua. Iki anaknya amal jariah wong tua.
Jadi sampean dua anak kalian anak kemudian amal jariah, kita bayangkan suatu saat dengan anak itu usaha 10 doa anak aku, masya Allah, ya Allah berilah ayatku, berilah ayatku, berilah ayatku. Tapi dua anak 10 terlalu 4, 5, 2, 1, yang lain-lain mungkin terus begini dulu. Cincin itu paling oleh doa baca mau bapak kayak Pak Kuota. Paling ya. Paling seperti itu. Nah, next ada yang Mas Budi Pak Julius itu di dalam ibu bapak. Dan berikut ya, boleh sini. Kamatullahu al-bakhimah bahimatun jamliha hal tuhissuna fiha manjadama. Sebagaimana hewan ternak di mana dia itu sebagaimana hewan ternak, kalimatnya itu sebagaimana hewan ternak. Kadang-kadang kemudian bagaimana, apakah mungkin kemudian kau melihat dalam keadaan mereka cacat. Nah, kayaknya maksudnya kalimat di sini maksudnya adalah cacat. Nah, ini kalimatnya jedang. Ini maksudnya adalah cacat rohani. Kayak sampean suatu saat tidak berhasil dalam pendidikan, boleh jadi dia adalah menjadi orang-orang yang cacat rohani. Kudune dari wong tua sing bakti malah dadine durhaka. Kudune dari sing ahli sholat nambahi dewek pahala, dari amal jariah malah nambahi dewek dosa. Mulai nalukan diomongna. Kemudian anak-anak dan harta benda adalah segala perhiasan dunia. Sekaligus itu adalah cobaan untuk kita semua. Kadang-kadang anak-anakmu, istri-istrimu, harta-hartamu adalah musuh bagi cuma sih dewek ada musuh, ternyata musuhnya yang keduaannya dia kan ini soalnya, kalau sampai sudah lagi, sampai sudah sholat di bulannya musuh dia mau apa? Sholat, apa kayak mangkat kok selamanya perintah masa datang sampai dek sampai itu sholat, ini salah satu kayak apa coba ada dia kayak musuh sendiri. Bulan nenek bisa, sampai kalau sudah menjadi ahli sholat, ahli ibadah, saya ini anaknya sholat, saya ini anaknya kemudian ikut ngaji dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Untuk menjadikan manusia itu tetap dalam keadaan aja ngaji, dewek istofa, dewek istilah, dewek ibadah, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sementara dalam keadaan tidak selamat di sisi Allah Subhanahu. Bulannya kan anak firman Allah ya, ku angkusakum. Karena ini mana ya? Jagalah, yaitu diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan yaitu ada orang tua yang masuk ke dalam neraka senengannya dayus. Ya kalimatnya dayus. Dayus adalah wong tua sing ngejornak bojone, anak-anaknya berbuat maksiat kepada Allah sementara dia berdiam diri. Sampai bilang, sampai punya keluarga tapi dia berbuat maksiat, orang sholat dan yang lain dengan baik, dengan yang wong tua sing berguna neraka sekalipun dia adalah sholat. Di sholatnya dewek ternyata kita kudu meliputi semuanya karena kita dalam kepala dua. Kemudian dia kan bapak-bapak, kecuali kepengen dari bapak soleha. Urusannya dia belum balik. Wafis sahih sementara disebutkan di dalam Sahih Muslim riwayatnya dari Iyad bin Himad al-Majazini ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, dia sesungguhnya berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu min ba'di." Kalimatnya di dalam hadis Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, hanif. Allah menciptakan hamba-hamba itu dalam keadaan hanif, lurus, bertauhid. Tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung kepada agama.
Ini kalimatnya ini seperti itu. Waja'at dulu syayatin, lantas kemudian datang kepada mereka itu syaitan. Kalimatnya seperti itu. Lantas kemudian datang syaitan. Kemudian wa istadadhum min dinihim, lantas kemudian setan itu menyesatkan mereka. Manusia-manusia yang dalam keadaan hari itu, yaitu menyesatkan dari agama-agama mereka. Namun musuh manusia di antaranya syaitan, yang kedua hawa nafsu. Kita tahu mulanya nang secara Islam, jadi nang secara Islam secara nabi kita. Kalau antum yang pernah membaca kitab Qissatul Anbiya pengarang dari Ibnu Katsir juga, ada kitab yang ditulis oleh beliau jenengannya kitab Qissatul Anbiya. Di kitab itu menyinggung terkait masalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu Nabi Sulaiman diberi mukjizat kepada Allah, bisa menundukkan angin, bisa berbicara dengan binatang, bisa menundukkan seluruh makhluk, bahkan termasuk iblis, jin, ifrit sekalipun tunduk kepada dia. Setan juga itu tunduk kepada dia, tapi dia pernah terlena. Dia pernah gara-gara mandang jalan sinapik yang dimiliki oleh dia dan diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi kan dalam lingon-lingon kuda yang banyak, nang jadi disawang tuh sampai sholatnya itu hampir habis waktunya gara-gara mendewekkan dalam jalan. Sehingga di permasalahan yang menjadi pertanyaan, Nek Sulaiman bisa menguasai iblis dan setan, kenapa dia berbuat kesalahan? Lantas siapa musuhnya bagi manusia? Oh, ternyata anak muslim ini yaitu nafsu, hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu lebih cenderung kepada perbuatan yang menyimpang. Lawan dari itu adalah hawa nafsu yang kemudian menjadi lawan jiwa manusia yang ada di dalam jiwa manusia itu tersebut. Mulanya dalam sejarah Sulaiman pernah menerima sholat gara-gara mengumpul masalah jalan. Jadi berapa kali coba? Mungkin boleh jadi mungkin kalau kita setan ini pensiun karena nafsu bisa diraja awak, banyak berapa jumlah manusia coba yang kemudian tergila-gila, terpana oleh ladangnya, oleh sawahnya, oleh tokonya, oleh bangunannya, oleh rumahnya, oleh usahanya, oleh segala apa yang dia milikinya, lantas kemudian meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Bukankah itu sudah menjadi cukup bukti setan sudah tidak susah-susah menggoda dia, karena dia sudah menjadi hawa nafsu di dalam dirinya. Mulanya Joko mengenang ayat Al-Quran yaitu surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah disinggung ayatnya 23. Suratnya kalau tidak salah surat 43. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu." Apakah engkau tidak pernah melihat, yaitu siapa saja yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kalimatnya itu sampai ada pernah dalam apa? Wong sing detekna nafsune mesti Tuhan. Contohnya yaitu yang ada di dalam kehidupan zaman kita hidup hari ini, di mana jiwa yang aslinya fitrah, tapi sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang cukup jauh dan manusia juga belum kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat wa nafsi wa masawwaha, masyaallah, demi jiwa-jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala fitrahnya, hanifnya, cenderung kepada agama, tetapi kemudian setan banyak menyesatkan mereka. Sekalipun setan sudah tidak menyesatkan mereka, mereka juga tersesat oleh hawa nafsu mereka. Dan kita tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang bisa menundukkan hawa nafsu dan kemudian bisa mengalahkan yaitu dari segala bujuk rayu dan bisikan yaitu syaitan, sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hawa nafsu itu diubah makna sebagaimana kendaraan. Kalau dalam perkataan ulama salafus saleh, hawa nafsu itu diubah makna kayak kendaraan. Kalau kita mampu kemudian menundukkan kendaraan itu enak, sampai dari motor, kemudian bisa numpaki, bisa belokna, bisa nguripna, bisa mateni dan yang lain enak. Tapi sini dibalik keadaannya. Kalau kemudian kita tidak bisa menundukkannya, sekarang dibalik, sampai sini ditunggangi nang motor, kayak apa?
Aku tapi tidak. Ki gambaran wong sing ditumpangi nang hawa nafsu. Kayak pada pewok nanggul motor. Nek derek menunjukkan hawa nafsu pada pewok numpak motor, karena nafsu itu adalah nek dinawa api juga menuju kebaikan. Jadi seperti itu. Biasanya kalau disebutkan di dalam yaitu kita diam. Ada yang mau ditanyakan mungkin apa? Cukup ya? Nasi pembahasan majlis kami berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.